Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Market Corner dan masih bersama Mas Andri Iteneli, Fund Manager Cipta Dana Asset Management. Nah, Mas Andri, kalau tadi kita melihat kan IHSG ini pergerakannya sangat baik. Kalau untuk mereka yang ingin bermain di reksadana saham, apakah ini saat yang tepat untuk membeli atau kita harus menunggu IHSG-nya turun? Ya, kalau buat saya pribadi, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang belum punya posisi di reksadana ataupun di pasar saham itu untuk menunggu ketika market turun baru belanja. Seperti jadi kalau misalkan punya uang 100 juta, jangan beli satu kali seperti tapi dipecah, mungkin dibagi 3 atau dibagi 4. Jadi ketika pasar saham turun kita beli, mungkin turun ke 52 kita beli, ke 51 kita beli, 5.000 kita beli seperti itu. Jadi untuk yang belum punya, cari level untuk masuk karena kedepannya itu adalah sangat bagus untuk pasar saham kita. Untuk teman-teman yang sudah punya posisi, nah ini dia. Kalau jangka waktu investasinya adalah jangka panjang, jangan dijual dulu. Jadi di hold ya saat di hold, ini ya? Justru malah hold. Kalau punya dana cadangan lain, mungkin di deposito atau tabungan, kalau market turun, coba lihat lagi apakah baik untuk dialokasikan ke reksadana lagi, seperti itu. Oke. Nah, Mas Andri, sekarang kan memang pemerintah sedang menggemborkan tax amnesty. Dan September adalah periode pertama. Apakah ini cukup mempengaruhi para investor untuk mengelola keuangannya di reksadana saham? Ya, justru kalau kita lihat ini ada tax amnesty, momentum yang bagus, dan kalau kita lihat emang periode pertama itu berakhir sampai September 2016. Ini adalah waktu yang krusial untuk kita melihat penerimaan tax amnesty itu sebesar apa. Betul. Jadi kalau misalkan kurang begitu bagus, mungkin marketnya akan turun seperti itu. Tapi saya percaya harusnya orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia itu memanfaatkan tax amnesty ini dengan baik. Kita bisa lihat nanti di September penerimaan tax amnesty kita harusnya bagus seperti itu. Jadi untuk September ini juga bisa dijadikan tolak ukur. Iya, betul. Nah, Mas Andri, kalau ingin berinvestasi di reksadana saham, ada tips seperti apa yang harus dilakukan oleh para investor untuk tengah tahun ini? Ya, jadi baik lagi tadi, kalau punya uang satu bundle 100 juta, jangan dimasukkan ke satu level IHSG, tapi dibagi waktu, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita mulai masukkan ke reksadana kita. Dan kita juga perlu melihat evaluasi kinerja reksadana kita. Mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali kita lihat nih kinerja reksadana kita lebih baik nggak dari benchmarknya atau IHSG. Jadi seperti Cipta Dana sendiri, Cipta Dana punya satu reksadana yang populer kita, dan namanya Rencana Cerdas. Ini dapat award juga dari majalah investor seperti itu untuk kinerja terbaik 10 tahun ke belakang, seperti itu. Rencana Cerdas sendiri ini year to date sampai Jumat kemarin tuh udah naik 22%. 22%? Iya, lebih tinggi 4% daripada IHSG yang cuma naik 18%. Jadi cara melihatnya seperti itu, ketika reksadana itu naik 20%, kita perlu lihat IHSG-nya. Kalau IHSG naik 10%, kita expect reksadana kita naiknya 12%. Kalau IHSG naiknya 10%, reksadana kita cuma naik 8%, berarti fund manajernya tidur. Seperti itu. Jadi artinya kurang peka terhadap pergolakan saham itu sendiri ya. Dan perlu dinotis, tidak ada reksadana yang mahal, tidak ada reksadana yang murah. Adanya reksadana yang kinerjanya bagus ataupun reksadana yang kinerjanya jelek. Tergantung NAP-nya itu sendiri ya? Iya, NAB, nilai aktiva bersihnya. Nah, Mas Andri, kalau untuk para investor, apakah lebih baik kita membeli reksadana saham itu untuk sekali beli atau kita pecah-pecah dalam tahun itu? Iya, lebih baik kita pecah-pecah ke beberapa periode, 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kita membiasakan diri untuk menabung. Seperti jadi jangan sampai sekarang IHSG ada level 5450, nanti turun ke 5200, kalau kita punya 100 juta jangan dimasukkan sekaligus. Kita mungkin masukkan sepertiga atau seperempat, nanti kalau IHSG-nya turun lagi ke 51, kita bisa punya uang buat masukin lagi. Karena kita nggak bisa tahu kapan level terendahnya IHSG, seperti itu. Baik, terakhir Mas Andri, prediksi Anda singkat saja terhadap pergerakan reksadana saham. Ya, saya juga percaya tadi ke view-nya Bahana maupun Maybank Kim Eng, itu kita akan tetap bagus ke depannya. Mungkin akhir tahun kita bisa melihat sampai level 6.000 untuk IHSG kita. Berarti ada potensial upside mungkin sampai 10% lagi dari waktu saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Andri Iteneli, Fund Manager dari Cipta Dana Asset Management.